saya pertama kali mecahin rekor tuh di 2021 waktu 5:25. Oke. Habis itu dipecahin langsung sama Fredrik, Kak. Teman-teman saya yang sudah nggak manjat itu pada nyesel karena saya bisa sampai bisa kuliah gitu. Coba kalau nggak dipanjat tebing saya mungkin jadi anak-anak yang nggak jelas gitu. Halo Sport Friends, jumpa bareng aku Yohana Margareta kali ini di Metro Sport Podcast. Dan spesial buat teman-teman semuanya, akan ada tamu spesial yaitu 2 Spiderman Indonesia yang baru-baru ini sudah menelurkan banyak sekali medali emas di kancah kejuaraan nasional dan juga internasional. Siapakah mereka? Langsung saja perkenalkan, sudah hadir bareng aku kali ini adalah Fredrik Leonardo dan Kiromal Katibin. Hai guys, tepuk tangan dong. Serunya ya. Nah, apakah ada teman-teman Sports Friends yang belum tahu ini ya bocorannya? Yaitu Kiromal Katibin. Ia adalah atlet panjat tebing tercepat saat ini, memecahkan rekor dunia atau bisa dibilang nih manusia tercepat di dunia asal Indonesia dengan kecepatan 5,10 detik untuk ketinggian 15 meter. Wow, luar biasa. Kiki ya. Panggilannya hai Kiki, keren banget. Dan juga ada Fredrik Leonardo, yaitu memenangkan medali emas Climbing World Cup International Federation Sport Climbing 2022 di USA dengan perolehan waktu tercepatnya 5,20 detik untuk 15 meter ketinggian. Wow, keren sekali. Boleh tepuk tangannya lebih kencang untuk diri sendiri? Oke, teman-teman, apa kabar? Sehat Kiki, Fredrik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semangat ya. Kemarin aku lihat video kalian ya memanjat tebing dengan 5 point something detik di ketinggian 15 meter, itu luar biasa banget. Kalian makannya apa sih? Kiki makannya apa, Ki? Kalau makan kita kan ada ramuan spesial? Udah disediain sama hotel kan. Oke. Jadi paling mie, ayam. Boleh makan mie? Iya, boleh. Aduh, padahal aku juga suka makan mie tapi tidak secepat itu ya. Tapi nggak kadang-kadang doang kan makan gitu. Oh, tapi diet nggak? By the way teman-teman sport podcast. Jadi ini tuh teman-teman di penampakan di depan saya tuh mereka orang-orang yang sangat fit, slim, lean, dan tentunya banyak latihan setiap hari. Benar demikian ya, Fredrik? Latihannya kalau setiap hari itu apa sih? Kalian setiap hari ngapain? Kok bisa menjadi manusia tercepat untuk panjat tebing ini? Yang pasti kita latihannya spesifik ya, khususnya di bagian lengan dan juga tungkai gitu. Jadi kita hari-harinya pull up gitu, squat, yang manjat speed juga kita melakukan drill gitu. Nah itu sebenarnya juga setiap hari aku di gym juga kayak gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa kayak gitu ya? Tapi by the way teman-teman semuanya, Sport Friends, ini kalau si Kiki ini asalnya dari Batang, Jawa Tengah, dan kalau Fredrik dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi intinya mereka ini adalah anak-anak daerah dari kota kecil yang memiliki prestasi besar. Tepuk tangan lagi dong. Yeah. Oke, sekarang kita pengen tahu nih kejuaraan terakhir. Kita ke Kiki nih. Ki, apa sih kejuaraan terakhir kemarin tuh yang sudah kamu ikutin, dan juga itu kategori apa sebenarnya yang kamu pecahkan rekornya itu? Kejuaraan terakhir saya itu di Salt Lake City, Kak. Jadi kebetulan saya kan pecah rekor tuh. Memecahkan rekor sendiri ya? Rekor sendiri kan. Nah, dari berapa ke berapa? Kita dari 5:17 itu di Korea Selatan. Terus dipecahin kemarin di Amerika. Itu di Amerika itu ada 2 seri, Kak. Jadi yang pertama itu tanggal 20. Nah, kebetulan di tanggal 20 itu kondisi cuacanya sangat dingin. Jadi kita tampilnya kurang maksimal gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan medali emas. Oke, jadi memang tantangan terbesar itu masalah faktor cuaca ya? Iya, betul. Itu berlaku bagi seluruh atlet atau memang kamu aja yang anti dingin? Kalau itu semua atlet ya. Oh ya, memang seperti itu. Itu bisa membuat badan atau berpengaruh pada fisiknya seperti apa sih? Kalau itu kayak jarinya kaku gitu kan. Jadi karena kita kekuatan tangan gitu sangat mengganggu. Sangat mengganggu, tapi tetap aja ya rekor kamu terbaik ya, memecahkan rekor sendiri. Jadi sudah berapa tahun ini juara bertahan di rekor tercepat sebagai manusia tercepat di dunia loh. Oh my god, Sport Friends, ini manusia tercepat di dunia loh. Ini nggak mengada-ngada ini. Sudah berapa tahun?
Kalau rekor itu saya pertama kali mecahin rekor tuh di 2021 Kak. Jadi sebelumnya kan rekor itu dipegang oleh atlet Iran. Oke. Dengan waktu 5:48 tuh. Terus saya pecahin Pecah telur. waktu 5:25. Oke. Habis itu dipecahin langsung sama Fredrik Kak. Oh Fredrik, wow. Oh Indonesian final. Sama Fredrik dulu. Saya dulu kan. Kamu? 5:25. Terus Fredrik? sama Fredrik 5:20. Terus sekarang kamu lagi? Di Korea kemarin. Saya 5:17. Habis itu pecahin saya lagi. Oh, ambi ya. Tapi bagus, positif soalnya. Nah, ini Fredrik ini kan juga termasuk sahabat, tapi juga di bidang yang sama sebagai kompetitor juga, saling memecahkan, tapi tidak memecahkan keharmonisan kalian kan di dunia nyata. Betul. Fredrik gimana nih? Kalau melihat pertemanan di dunia olahraga dalam bidang yang sama ini, itu benar-benar menjadi support kamu atau wah kompetisi ini, kompetitor banget nih si Kiki ini, atau gimana kamu bisa kemudian bersaing dengan dia? Ya kalau menyikapinya saya Kiromal Katibin ini yang membantu saya dalam fokus gitu ya. Oh. Iya, karena saya sadar gitu bahwa nggak selamanya kita ini bisa tampil maksimal, bisa jadi Kiromal ini bantu saya buat jaga, buat tetap semangat gitu, tetap ingat latihan keras gitu. Memangnya kamu pernah nggak semangat atau pernah down sehingga harus disemangati? Ya kalau misal lagi capek, kadang kalau misalnya memang lagi ada kendala seperti cedera gitu ya, kadang kita mikir nggak terlalu ngotot gitu. Tapi kalau kita lihat di latihan, lihat penampilan Katibin ya jadi kayak kepacu lagi kita buat latihan lebih maksimal gitu. Oh seperti itu. Sebenarnya tantangan terbesar itu apa ya namanya? Apa sih? Misalnya potensi-potensi sebagai atlet panjat tebing ya, cederanya itu yang paling parah itu apa? Pernah mengalami apa? Kalau saya pribadi sih cedera yang berat belum ya, tapi paling sering itu kuku patah gitu, kayak jarinya sobek seperti kapalan. itu. Kapalan. Encok enggak? Kalau encok enggak itu aku sih ya kan. Kalau Kiki apa? Pernah mengalami pengalaman paling buruk kalau enggak? Kita itu seringnya ini jari tipis gitu. Jari tipis tuh permukaan jarinya mengikis gitu ya? Jadi kan karena kita kecepatan gitu sering pegang poin, jadi kita kadang kalau latihan malah di plester Kak jarinya. Oh wow. Biar kan nggak sakit gitu. Ya kadang juga dilem gitu jarinya. Dilem? Iya, di bagian ini sela-sela kuku itu. Dilem pakai lem apa? Alteco gitu. Lem Alteco? Iya. Kenapa memilih lem Alteco? Ya karena bisa memberikan lapisan gitu ya. Beku, kaku gitu ya. Gitu. Jadi nggak langsung poin, kita nyebutnya poin, batunya itu poin ya. Jadi nggak langsung kontak langsung ke kulit kita gitu. Itu efektif ya? Efektif. Dan selalu melakukan itu kah atau di momen-momen tertentu? Kadang-kadang aja kalau memang kita lagi program yang drillingnya banyak, pengulangan repetisinya gitu, kita kadang pakai. Oh wow, ini menarik sekali. Oke, sebelum nanti mendalam masalah apa ya namanya tantangan-tantangan terbesar ya. Guys, teman-teman, ini kita tahulah tidak semua orang itu aware dengan yang namanya olahraga panjat tebing. Ya kan, aku juga pernah panjat tebing, turun tebing pernah, tapi tidak seperti kalian karena tidak menyangka juga ini menjadi satu olahraga yang memang akan menjadi kategori khusus gitu ya untuk kejuaraan dunia. Bahkan mungkin orang-orang di luar sana belum tentu loh ngeh gitu kan dengan seberapa kerennya ini olahraga. Oke, sekarang aku mau tanya dulu mungkin ke Fredrik ya. Fredrik, itu gimana cerita kamu bisa-bisanya nih jadi atlet panjat tebing? Emang cita-cita dari awal atau mungkin seperti apa? Ya awalnya nggak ada cita-cita di situ. Ketika saya SMA gitu ya, saya bergabung di organisasi pecinta alam. Nah dari situ oleh pembina saya dikenalkan dengan olahraga panjat tebing dan dari situ saya mulai tertarik sama olahraga panjat tebing. Suka alam juga, Mapala gitu suka? Iya, saya suka kegiatan outdoor seperti itu. Sejak saat itu menggeluti? Iya, menggeluti dan concern di situ. Dari tahun berapa sudah menggeluti bidang ini? Kalau yang seriusnya itu di 2014. Tapi kalau kenalnya dari 2012 waktu kelas 1 SMA gitu. Kelas 1 SMA. Iya. By the way, ini Fredrik usianya 25 tahun loh, masih muda. Tepuk tangan dong. Wow, sudah jadi juara dunia, medali emas, luar biasa. Nah, Fredrik ini kan panjat tebing ini banyak
konsekuensi dan resikonya. Tidak dipungkiri ada konsekuensi nyawa juga loh. Seandainya ada gagal gitu atau mungkin ada kecelakaan, amit-amit ya. Tapi itu konsekuensi yang memang selalu diukur oleh para atlet dalam bidang olahraga apapun. Nah, tidak semua orang tua mendukung itu. Kalau orang tua Freddy gimana melihat pilihan anaknya? Awalnya orang tua memang nggak terlalu setuju ya, karena olahraga ini memang nggak terlalu populer gitu di lingkungan masyarakat, dan saya coba buat menggeluti, dan pendapat dari orang tua saya nggak, ini olahraga ini berbahaya buat kamu gitu. Berbahaya. Bagaimana kamu meyakinkan kedua orang tua? Ya karena saya latihan gitu kan, dan akhirnya menghasilkan prestasi, dan dari situ orang tua akhirnya ya udah nggak apa-apa kalau memang itu pilihan kamu, ya udah lanjutin. Artinya kamu menjawab keraguan orang tua dengan pembuktian nyata ya? Iya benar. Nah, kemudian pernah ada mengalami masa bentrok dengan orang tua atau mungkin clash atau seperti apa? Kalau terkait dengan pilihan hidup ini? Kalau sampai itu enggak sih, paling cuma kayak mengingatkan gitu, kayak mengingatkan ngapain sih olahraga kayak gini. Dan kamu tetap ngeyel ya, iya, tetap walaupun ngeyelnya hasilnya positif juga. Iya. Jadi intinya sport friends, ngeyel itu kadang perlu, tapi harus bertanggung jawab, ya kan? Kalau Freddy ini kan ngeyel, iya, udah kelihatan kok ini keras kepala ya kan anaknya. Tapi keras kepalanya ini membuahkan hasil nyata suatu prestasi. Oke, karena ya namanya orang tua wajar lah ya khawatir sama anaknya. Terus kemudian ketika melihat kamu sekarang seperti ini, apa pesan orang tua? Kan wah, oke nih anakku udah berprestasi, tapi nanti gimana nih masa depan? Apalagi kalau misalnya atlet ya, itu kan pasti banyak kekhawatiran dong. Nanti besok aku akan jadi apa, seperti apa? Ada tidak kekhawatiran seperti itu? Enggak, kalau sekarang mereka udah 100% dukung gitu ya. Ya, karena udah memberikan yang terbaik gitu buat bangsa dan negara ini. Wow, cool. jadi sebuah kebanggaan juga kan buat dari keluarga gitu. Jadi ya dukung-dukung aja, nanti buat masalah kedepannya juga nggak terlalu gimana sih. Okay. Ada aja kok. Om Tante, saya juga turut bangga loh. Putranya luar biasa sekali. Se-Indonesia sangat bangga padanya. Dan langsung kalau Kiki gimana orang tuanya menyikapi? Tunggu, sebelum orang tua, awalnya dulu gimana nih Kiki? Bisa kemudian memilih panjat tebing. Kamu suka hobi panjat pagar, panjat pinang atau gimana? Kalau saya dulu ini Kak, jadi sering main kan sama teman-teman. Masa sih Dek? Jadi makanya Kak. Bener kan Kak? Jadi saya tuh dulu sering manjat-manjat pohon gitu Kak. Ambil buah. Passion ya manjat pohon. Ngapain, nyolong atau gimana? Ya bisa Oh gitu. my god. Enggak. Menarik nih. Kamu menyuri apa? Ya mangga. Kalau ada mangga, jambu gitu Kak. Namanya orang kampung Kak. Jadi kalau enak aja, orang kampung gak semuanya nyuri mangga ya. Awas, ini juga orang kampung juga nih. Terus habis itu daripada kita mainnya nggak jelas gitu kan, dikenalin sama dapat hidayah panjat tebing ya. Siapa yang mengenalkan? Kebetulan ini deket rumah, cuma 50 meter tuh dari rumah. Ada apa? Ada sarana panjat tebing. Terus ikut coba-coba doang kan. Habis itu latihan manjat 2 kali, terus main lagi, nagih main ke gitu sawah lagi gitu. Oh gitu, jadi nagih ya. Oke, tiap hari tuh? Iya, terus balik lagi ke situ, terus baru itu dikenalin ke prestasi Kak. Jadi awal itu kan saya manjat 2008 tuh. Nah 2009-nya udah dikenalin sama prestasi. Jadi prestasi itu apa sih? Diikutin perlombaan gitu kan. Dan kebetulan saya mengikuti pertama itu kompetisi langsung juara Kak. Langsung juara. Ya. Habis itu juara terus ikut pelatnas. Ya gitu. Tapi butuh berapa tahun tuh masuk? Berapa tahun butuhnya? Dari 2009 tuh. Saya masuk pelatnas 2018. Jadi total kamu menggeluti dunia panjat tebing secara profesional itu sudah berapa lama? Kurang lebih 15 tahun. Wow, 15 tahun. Padahal kamu sekarang usianya masih 21 tahun. Iya kan? 21 tahun dikurangi 15 tahun, 6 tahun. Jadi 6 tahun tuh kamu ya udah menikmati kehidupan ala anak normal. Habis itu kemudian kamu udah jadi atlet begitu ya. Wow, keren banget, cool.
Kamu merasa masa mudamu itu terenggut tidak ketika kamu memilih jalan hidup menjadi atlet panjat tebing ini? Atau memang ini ya udah part of your life? Kalau saya sendiri sih udah seneng gitu, udah jadi hobi kan. Oke, jadi benar-benar melakukan apa yang benar-benar dicintai ya? Iya betul Kak. Nah, tapi ya ketika kalian menjadi atlet panjat tebing kan banyak konsekuensi. Kalian harus disiplin, kalian harus menyediakan waktu untuk latihan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kehidupannya nggak biasa. Nah itu bagaimana kalian menyeimbangkan agar kalian juga tetap bisa menikmati hidup? Kalau kamu Ki gimana Ki? Nah, kalau saya sendiri sih kita kan udah berkorban untuk keluarga gitu kan ya Kak. Jadi kita berlatih di sini juga udah ninggalin temen gitu kan masa-masa bermain. Tapi kita di sini juga berlatih tuh kayak ada keluarga di sini, keluarga kedua gitu. Jadi kayak Fredrik juga udah kayak keluarga saudara. saya. Gitu. Iya. Jadi nggak pernah merasa kesepian dan selalu benar-benar bisa menikmati dan bersyukur ya jalan hidup dan juga berkatnya bentuknya jauh lebih luar biasa seperti ini ya. Ini hanya masalah bentuk kehidupan aja ya yang kadang harus kita benar-benar nikmati dengan sungguh-sungguh. Kalau Fredrik gimana itu tadi menikmati masa-masa yang mungkin tidak seperti orang-orang atau anak-anak di luar sana di usia muda ya kan yang bebas mungkin main, jalan-jalan atau mungkin seperti apa? Malah kamu mendedikasikan hidup kamu gitu sebagai atlet untuk negara. Ya itu emang udah jadi pilihan saya waktu itu ketika direkrut ke Platnas kan saya posisinya masih kuliah gitu. Dan akhirnya saya harus milih nih apakah saya pendidikan atau panjat tebing dan akhirnya saya milih panjat tebing. Dan pilihan saya itu emang ada konsekuensinya gitu. Jadi saya harus meninggalkan pendidikan, meninggalkan keluarga dan fokus gitu. Harus menjalani kehidupan di Platnas yang disiplin dan juga harus latihan keras seperti itu Kak. Meninggalkan pendidikan tuh maksudnya gimana? Ya kuliahnya saya cuti gitu Kak. Oke. Cuti kuliah. Tapi sebenarnya syarat untuk bisa menjadi bagian dari tim Platnas panjat tebing atau menjadi atlet panjat tebing itu sebenarnya apa sih requirement-nya yang memang harus dipenuhi, Fredrik? Kalau itu sebenarnya keputusan dari kepala pelatih ya Kak. Jadi yang pasti sih secara kemampuan dan secara mentalitas tuh memenuhi kriteria untuk menjadi atlet Platnas gitu. Mental yang seperti apa yang harus dipenuhi nih? Kita ngomongin mental suka nih aku. Coba, mental seperti apa yang harus dipenuhi? Ya mental kalau kita nyebutnya sih mental juara gitu. Mental berlatih dan bertanding. Disiplin ya? Disiplin. Mental juara itu harus ada ya? Iya, harus siap lahap segala program yang dikasih sama pelatih. Kamu kayak gitu? Ya pasti karena pastilah namanya juara ya. Kalau nggak mungkin juara. Oke, kalau Kiki, apa yang memang harus dipenuhi dan dituntut dari kamu gitu kan, khususnya untuk bisa masuk tim dan menjadi andalan tuh apa? Yang pertama ya kita harus semangat kan berlatih kan. Jadi kita tuh untuk mencapai di tim Platnas itu nggak gampang. Jadi emang dari daerah terus seleksi ke ke nasional gitu kan. Jadi itu kita selalu dipantau Kak. Jadi untuk pengambilan tim itu sangat ketat gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal mental tadi, menurut diri kamu sendiri, menilai diri kamu sendiri, kekuatan terbesar kamu tuh apa sehingga kamu bisa menjadi manusia tercepat di dunia saat ini? Ini nggak main-main ya Kiki, manusia tercepat di dunia. Kamu udah ngalahin Spider-Man dan siapapun di dunia ini loh, dengan jumlah penduduk miliaran orang. Itu luar biasa, nggak main-main. Apa kekuatan terbesar yang kamu sadari kamu miliki? Kalau saya berpikir malah gimana caranya setiap hari itu menjadi yang terbaik Kak. Nah, jadi emang saya memecahkan rekor 5-10. Tapi saya masih punya keinginan untuk lebih mempertajam lagi. Mempertajam lagi? Ada target khusus ya? Target saya 499 Kak. 499. Normalnya tuh sebenarnya ada nggak sih standar normal yang memang untuk ukuran manusia ya, bukan untuk ukuran alien itu ya kan? Itu sekian, itu ada? Kalau standar belum sih. Belum ada. Tapi kalau dulu tuh kayak susah banget 548 tuh kayak
bisa nggak gitu dipecahin gitu kan. Ada atlet lain selain kamu yang dulu mungkin yang pernah memecahkan rekor lebih cepat dari kamu? Ada? Belum. Kamu berarti yang tercepat dalam sejarah kehidupan dunia ini? Kalau di apa namanya? Di apa namanya? Di apa Di yuk? catatan rekor itu baru saya. Wow, tepuk tangan lagi dong. Tapi kalau di latihan mungkin udah ada yang lebih kenceng ya kak. Oke. Saya sendiri di latihan dapat 505. Oke, wow, itu tetap luar biasa. Ini kompetitor atau atlet dari mana yang menurut kamu itu paling susah atau penantang terberat? Untuk itu yang pertama Rusia tuh, negara Rusia, terus dari Cina sendiri. Jadi speed itu pertama kali yang ngadain negara Cina. Oke, Tiongkok ya. Apa namanya? Persaingannya ketat. Emang karakter atlet-atlet Rusia dan Tiongkok tuh seperti apa sih dibandingkan dengan atlet-atlet Indonesia? Kalau karakternya mungkin lebih tinggi ya mereka. Oke, itu berpengaruhkah tinggi badan untuk panjat tebing? Kalau tinggi badan kita nggak terlalu sih kak, soalnya Indonesia kecil-kecil tapi lincah kan. Weh, kecil-kecil cabai rawit, iya dong. Kayak mereka. Ya, kayak Kiki dan Fredrik, iya nih bener sih teman-teman semuanya ya. Seperti yang dapat kalian lihat Sport Friends, mereka ini kecil-kecil cabai rawit memang. Oke, jadi ya, yang saat ini dimanapun Anda berada, yang mungkin merasa tidak percaya diri dengan tinggi badannya, jangan pernah putus asa. Siapa tahu bisa menjadi atlet panjat tebing ya kan. Oke, lanjutkan. Terus jadi mereka lebih ke tinggi badan. Selain tinggi badan apa nih keunggulan dari atlet-atlet luar negeri? Keunggulannya ya mungkin Aku tahu kamu susah menjawab karena aku tahu kamu pasti membatin ya nggak ada ya kayak aku inilah sebenarnya yang terbaik gitu ya. tapi nggak boleh jumawa ya. Tapi aku tahu aku tahu maksudnya bahwa ya ketika kita sudah berada di titik terbaik ini ya pada akhirnya kita bisa mengalahkan segala tantangan dan juga tidak bisa juga mengcompare diri kita ya dengan orang lain karena Kiki dan juga Fredrik yang aku tahu tadi kita ngobrol gitu kan emang orang yang sangat tahu tentang kapasitas, tentang kelebihannya itu kan juga mental juara ya. Jadi benar-benar tidak mudah untuk minder walaupun mungkin ada orang yang lebih hebat kompetitor. Itu mental juara nggak sih Fredrik menurut kamu? Ya itu menurut saya bagian dari mental juara seperti itu. Kalau kamu sedang bertanding gitu, pernah nggak ngerasa nervous dan apa yang kamu lakukan agar kamu bisa tetap fokus untuk mencapai goals atau target yang kamu inginkan? Kalau nervous ya pernah waktu di awal-awal pertama kali ikut event internasional. Terus yang membantu saya tetap fokus ya saya ingat gitu. Latihan saya yang udah saya lakuin berjuta-juta kali pengulangan pemanjatan gitu. Nggak mungkin saya sia-siain di kompetisi hanya karena nervous lihat atlet dari luar negeri yang lebih tinggi badannya dan terus. Nggak keder ya. Iya. Itu bagus. Ada nggak yang menginspirasi kamu dalam menjalani profesi ini? Nah itu dia. Jadi awal ketika kenal sama olahraga panjat tebing ini yang saya lihat tuh ada sosok pemanjat Indonesia gitu yang udah bertanding di level internasional. Siapakah dia? Ya, dia senior saya Aspar Jailolo deh kak. Oke. Aspar Jailolo. Dia memang udah jadi pemanjat pertama kali yang mungkin ikut World Cup dan juga meraih medali gitu. Jadi saya terinspirasi dan termotivasi oleh beliau gitu. Dia ikonik banget orangnya. Ketemu dan ngobrol pernah? Kita satu tim. Iya, tim. Terus ketika kemudian Kiki juga adore atau juga inspirasinya sama? Iya betul sama. Nah, apa pesan yang disampaikan oleh sang inspirator itu kepada kalian agar tetap bisa jaya sebagai anak muda Indonesia yang berprestasi? Wow. Apa Ki? Kalau dia selalu selalu ngomong umur boleh tua tapi semangat tetap ini. Ini dia, ini quotesnya nggak boleh. Ini aku suka. Umur boleh tua tapi semangat harus tetap muda. Tetap muda. Boleh diulangi sekali lagi apa? Umur boleh tua. Umur boleh tua, semangat harus muda. Fredrik belum ngomong. Sekali lagi yuk. Umur boleh tua tapi semangat harus muda. Ini aku suka ya kan. Iya, aku setuju banget ya. Jadi artinya kan sekarang orang tuh kadang melihat bahwa profesi sebagai atlet itu kadang membuat banyak anak-anak yang bertalenta di luar sana itu kemudian berpikir ulang nanti karir aku gimana karena kalau udah masuk ke dunia olahraga itu kan ada batasan waktu bukan apa-apa karena masalah fisik dan usia
Nah, tapi kan aku percaya ya, ini kalau kalian gimana? Bahwa ya pada akhirnya ketika kita melakukan yang terbaik dan kita berprestasi, pada akhirnya yang lain-lain akan ngikutin. Kalian sempat merasa khawatir tentang masa depan nggak ketika kalian memilih jalan hidup ini? Fredrik dulu. Kalau dari saya malah panjat tebing ini masa depan saya. Yeay! So cool. Yeah. Benar ya? Yeah. Jadi kamu sempat kepikir nggak besok 5 atau 10 tahun dari sekarang aku mau jadi apa sih? Akan tetap di panjat tebing atau apa ya yang kamu lakukan dengan bekal kamu ini? Kalau nggak kenal panjat tebing mungkin saya udah jadi guru mungkin ya, jadi guru. Tapi karena saya udah fokus dan memang ini hobi dan memang ini menghasilkan ya, dan dari situ akhirnya segala sesuatunya ngintil gitu. jadi nggak perlu saya nggak terlalu khawatir masalah masa depan ya. Karena do your best di momen saat ini ya. Yeah. Karena kita nggak pernah tahu ya kita akan hidup di dunia ini sampai kapan ya kan. That's good idea. Terus kalau Kiki gimana? Pernah nggak ngerasa khawatir? Aduh 10-20 tahun besok gue mau jadi apa gitu? Kalau saya malah panjat tebing sama masa depan saya. Jadi emang dulu tuh kan kita yang cerita di kampung itu kan manjat bareng-bareng gitu. Teman-teman saya yang yang sudah nggak manjat itu pada nyesel. Kenapa? Karena saya bisa sampai bisa kuliah gitu. Coba kalau nggak di panjat tebing saya mungkin jadi anak-anak yang nggak jelas gitu di kampung. Kok ngomong nggak jelasnya sambil lihat aku sih. Oh gitu ya. Jadi dari panjat tebing ini kalian juga banyak benefitnya ya. Iya. Boleh dikasih tahu dong benefit dari hasil kerja keras kalian itu apa yang sudah didapat Kiki? Kalau saya tentunya sekolah pertama itu dari SD sampai kuliah sekarang saya dapat beasiswa. Jadi, wow, keren sekali. Terus dari sampai sekarang di provide ya hidupnya ya. Iya, betul. Cool. Kalau Fredrik, apa benefit yang benar-benar paling dirasakan mengubah hidupmu ketika jadi atlet panjat tebing? Ketika jadi atlet panjat tebing ya yang pasti pengalaman yang saya dapat gitu, bisa bertanding di luar negeri, terus punya kenalan orang-orang yang luar biasa seperti atlet, juga orang-orang yang sangat penting di Republik ini juga. Tapi kalian masih pengen ingin melanjutkan sekolah lagi atau gimana nggak sih, Fredrik? Kalau kepengen sih ya pengen mau lanjut S2 gitu. Lanjut S2. Iya. Kalau Kiki? Kalau saya S1 belum selesai Kak. Belum selesai, Ini dilanjutkan masih dulu. semester 8. Masih semester 8 ya. Karena masih 21 tahun juga ya, masih banyak waktu, tapi tetap cita-cita untuk melanjutkan pendidikan itu selesai ada ya? Harus ada dong. Masa kamu mau jawab enggak? Oke. Terus kemudian ngomong-ngomong nih, kalian punya waktu luang nggak sih untuk bersantai, untuk menikmati kehidupan pribadi gitu ada? Kalau bersantai tetap di hari libur kita memang maksimalin gitu buat kata anak-anak itu mungkin me time gitu. Me time. Anak jaksel banget ya. Kiki juga ya, ada. Nah, tapi guys, apa sih sebenarnya yang membuat atlet panjat tebing Indonesia ini lebih keren, lebih cepat untuk kategori speed dibandingkan atlet-atlet lain? Kekuatannya tuh di mana? Karena ini penting banget untuk kita tahu ya. Karena kadang kan kita itu tadi kembali pada merasa inferior gitu loh, ya kan, dengan kapasitas dan kualitas atlet sendiri, anak-anak sendiri, padahal kalian sudah membuktikan, mematahkan stigma itu. Kalian hebat, anak Indonesia dari daerah pula. Apa nggak bangga? Apa kelebihan atlet kita dibandingkan yang lainnya? Fredrik? Kelebihannya karena kita memang udah konsen. Udah konsen kita di pelatnas gitu, kita memang disiapkan untuk latihan gitu. Jadi nggak ada waktu buat main-main lagi gitu. Gitu. Kayak militer ya. Iya. Oh, gitu ya Ki ya? Iya betul. Kalau ngomong-ngomong masalah mimpi dan juga cita-cita nih, ada nggak sih target-target khusus yang ingin kalian capai gitu dalam profesi ini? Ada nggak? Target saya sebagai atlet ya pengen banget gitu, pengen banget meraih medali emas di Olimpiade, karena itu merupakan prestasi tertinggi gitu buat atlet gitu, sebuah kebanggaan. Terus kalau Kiki? Saya sendiri sama. Jadi target utama itu Olimpiade 2024 itu medali emas. Dan kedepannya mungkin saya kalau target pribadinya ingin jadi pengusaha gitu kan. Ingin jadi pengusaha. Oh, keren juga loh.
tapi ngomong-ngomong katanya nih ya kan, katanya Pak Presiden Joko Widodo mampir ke rumahnya Kiki ya. Bener nggak? Boleh diceritain kapan dan ngapain kok Presiden Jokowi ke rumahnya Kiki? Itu beritanya Kak, tapi belum tahu juga sih. Nggak hubungin orang di rumah? Saya juga nggak dikabarin gitu. Tapi sempat dikirimin fotonya ya, ada di rumah Kiki. Iya. Ya berarti kalau ada fotonya bener kali Ki. Tapi memang belum sempat ini ya, hubungin keluarga. Iya, belum sempet. Oh gitu ya. Berarti itu memang, apakah mungkin ada saudaraan atau kenal sama Presiden? Atau memang karena prestasi luar biasa ini ya Presiden datang ke sana ya? Itu kebetulan ada acara di Batang, kunjungan kerja gitu. Jadi Oh mungkin gitu. pas banget. Siapa yang kasih info pertama kalau Presiden di rumahnya Kiki? Malah ini siapa? Orang lain. Orang lain ya, orang rumah malah enggak ya, pengennya Iya, belum. kasih surprise pengen ketemu Kiki tapi malah nggak ketemu, ketemunya orang tuanya ya. Nggak tahu juga itu Kak. Loh, iya ya. Oke teman-teman, ini seru banget ya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol santai, tapi aku mau kasih games kalian dulu ya. Kan kalian atlet nih, udah khatam lah ya sama yang namanya permainan, iya kan? Nah ini kita saat ini pengennya mainnya tebak-tebakan. Sebenarnya tidak tebak-tebakan sih, aku pengen kalian, karena kalian ada kategorinya speed, jadi ini kita mau jawab pertanyaan aku dengan speed yang cepat. Speed question. Speed question. Jadi jawab pertanyaan aku dengan cepat. Apapun yang aku tanyakan jawab saja. Harus cepat ya. Kalau siapa yang paling cepat dia yang dapat. Dapat apa nanti biarlah produser aku yang akan memberikan hadiah untuk kalian, bukan aku ya. Oke. Speed question ya. Secepat apa kalian bisa menjawab pertanyaan? Apa saja loh pertanyaannya ya, harus dijawab. Jujur ya. Jujur. Oke, santai dulu nih. Frederick dulu ya. Spiderman atau Batman? Spiderman. Spiderman, Superman? Spiderman. Nyontek. Tim bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Diaduk. Tim bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Diaduk. Jomblo atau jadian? Jadian. Jomblo atau jadian? Jadian. Oke. Nonton film atau dengerin musik? Film. Film atau musik? Oke. Hobi olahraga lainnya selain panjat tebing? Sepeda. Kamu, Kiki? Apa? Oke, pas, gagal. Ritual yang dilakukan sebelum lomba panjat tebing? Dengerin musik. Pemanasan. Pemanasan apa? Lari-lari Lari-lari di mana? di tempat. Di tempat mana? Ini bisa follow up question ya. Terus, momen terbaik saat panjat tebing sejauh ini apa? Podium. Podium. Pecah rekor. Rekornya berapa? 5-10. Dari? Oke, pas. Terus, moto hidup. Lakukan yang terbaik. Kiki, moto hidup. Selalu menjadi yang terbaik. Oke, bakso mie ayam? Mie ayam. Sate bakso? Belum, sate bakso? Bakso. Aku atau dia? Aku. Bercanda. Oke, tepuk tangan teman-teman ya. Aduh, ini masih banyak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan aku, tapi karena kita masih ada waktu, kita pengen ngobrol-ngobrol lagi yang pasti dari hal yang sudah kalian lakukan sampai sejauh ini. Apa yang benar-benar kalian ingin bagikan kepada teman-teman kita di luar sana? Kunci sukses atau kunci tujuan hidup agar goals kita ini bisa tercapai dan tidak mudah putus asa. Itu sebagai anak muda itu harus gimana? Apa? Boleh dong kasih bocorannya, Frederick. Kalau buat anak-anak muda yang menurut saya yang paling penting itu komitmen dan konsisten. Seberapa penting arti komitmen buat Frederick? Sangat penting karena kalau kita bisa komitmen dengan sesuatu yang kita pilih, insya Allah nanti kesuksesan akan jadi jalan hidup kita. Oh my God, wow, so cool, keren ya. Jadi di dunia ini harus butuh komitmen dalam banyak aspek ya. Yeah. Oke, termasuk percintaan juga harus komitmen ya. Kamu jangan sampai ya player di olahraga ya, tidak boleh di kehidupan percintaan. Ayo, ini ketawanya udah ini nih ya kan. Oke, kalau Kiki apa nih yang bisa dibagiin untuk teman-teman di luar sana? Yang pertama itu mimpi ya, tujuan mimpi. Jadi kayak memilih gitu kan. Kalau sudah yakin itu kita harus tekunin itu dan kita harus sampai tujuan gitu, tetap semangat. Jadi
apapun yang udah kita jalanin itu nggak bakal mengkhianati hasil gitu. Nah, ini pertanyaannya penting. Kadang orang tuh dihadapkan dengan suatu pilihan yang membingungkan. Bagaimana untuk meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita pilih itu benar? Nah, kalau itu kan kayak semisal kita milih sekolah atau olahraga nih. Nah, jadi kebetulan saya juga begitu Kak. Jadi disuruh milih sekolah atau olahraga, saya malah lebih ke olahraga. Jadi emang karena bakatku mungkin di olahraga, jadi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa juara dunia, bisa pecah rekor gitu. Artinya juga bisa mengerti apa yang menjadi passion diri. Iya. Nah, kalau menurut kalian nih, ini gongnya nih, kita ngomong soal passion. Kalau kalian sendiri, kalian tahu bahwa ini adalah passion kalian, itu setelah kalian menjalani atau sebelum kalian memilih pilihan hidup ini, kalau Fredrik? Ketika saya menjalani. Setelah menjalani baru tahu ini passionnya? Iya, karena awalnya kan panjat tebing yang saya lakuin tuh cuma bernilai kayak adventure doang, kayak cuma ngolahragain diri. Tapi akhirnya ketika itu menjadi hobi saya dan akhirnya saya diarahkan ke olahraga prestasi, ya awalnya semuanya dari passion. Dari passion yang kemudian dari sekedar mencoba, dari hobi dan akhirnya passion. Iya jadi passion. Oke, kalau Kiki? Saya dulu malah di tengah-tengah jalan gitu sempat berpikir kayak mungkin nggak ya saya bisa juara dunia gitu kan. Tapi karena saya tekuni itu dan menjadi kenyataan. Oke, jadi itu pun juga muncul seiring berjalannya waktu. Iya, jadi berjalannya waktu itu baru sadar kalau nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin. Berarti Sport Friends bisa aku simpulin ya, bahwa ketika kita sudah memilih suatu pilihan hidup apapun itu pasti ada resiko. Bisa benar, bisa salah. Tapi kunci kita tahu bahwa apa yang kita pilih itu benar atau salah, kita lakukan yang terbaik dulu. Ya nggak sih? Karena kalau misalnya kita lakukan setengah-setengah, kita nggak akan pernah tahu hasilnya akan seperti apa. Apakah ini memang passion atau bukan. So ini contoh yang bagus banget dari Fredrik dan juga dari Kiki ya. Bahwa ketika mereka memilih jalan hidup itu, mereka lakukan dengan konsekuensi resiko. Tidak ada sesuatu yang tanpa pengorbanan dan ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Pendidikan, keluarga dan orang tua, tapi mereka melakukan yang terbaik. Dan dari perjalanan itulah mereka menemukan passion yang mengantarkan mereka menjadi manusia tercepat di dunia asal Indonesia, asal Batang dan juga Pontianak. Tepuk tangan dong dimanapun Anda berada. Oh my God, ini keren banget ya teman-teman. Guys, terima kasih loh, kalian tuh duo keren banget, duo Spider-Man Indonesia yang di kesempatan ini juga tidak hanya berbagi untuk teman-teman kita di luar sana, Sport Friends di luar sana dimanapun mereka berada, tapi juga suatu kehormatan ya, aku bisa berhadapan dengan dua pahlawan pembawa nama harum Indonesia yang besok juga masih akan terus latihan dan juga berlaga di kancah-kancah internasional lainnya. Ini pelajaran sekali buat aku untuk terus persisten dengan passion yang sedang digeluti tentu saja ya. Terus kemudian tadi umur boleh tua tapi semangatnya harus muda. Untuk kita semua ya teman-teman tim dari Metro Sport Podcast ini penting banget. Dan yang ketiga adalah semangat. Nah, oke, sebagai penutup, aku sih sebenarnya kok susah ya untuk mengakhiri perbincangan ini, tapi mau gimana ya, mencari-cari aja ini pembicaraan. Tapi gini, sebagai penutup closing statement. Bagaimana caranya agar kita tetap memiliki semangat dalam keadaan apapun, suka maupun duka, agar kita tetap bisa melangkah maju tapi tidak mundur. Fredrik, closing statement. Tetap ingat dengan tujuan di awal. Tujuan di awal? Harus tercapai agar kita tetap konsisten melaksanakan apa yang telah kita mulai. Oke, terakhir, kamu melakukan ini semua untuk siapa? Saya lakukan ini semua buat nama bangsa Indonesia. Wih, keren. Kiki? Tetap ingat tujuan. Tetap semangat ya.
Untuk siapa kamu berjuang berdarah-darah seperti ini? Adakah orang, adakah sosok atau siapa yang menjadi goals untuk kamu banggakan? Kalau saya orang tua. Untuk orang tua dan negara ini. Weh, oh my god. Terus ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin terima kasih udah mendoakan kami semua sehingga kami bisa tampil maksimal dan bisa bertahan di juara dunia dan semoga kita bisa mendapat medali emas di Olimpiade Paris 2024. Amin. Wow, amin, luar biasa sekali. Terima kasih ya teman-teman, Kiki dan juga Fredrik untuk waktunya sudah bergabung dalam Metro Sport Podcast, dan ini kesempatan yang istimewa buat kami semua. Dimanapun kalian berada, yang pasti kami akan selalu mengawal pergerakan kalian menjadi juara dimanapun dan kapanpun. Dan kalau menang jangan lupa undang-undang kita juga ya. Nanti ingat ya, jangan sombong ya kalau nanti diajak ngobrol lagi ya bersama Metro Sport Podcast, oke? Siap gak? Siap, oke. Ini komitmen ya, awas ya. Nanti kalau kita telepon, ini siapa sih? Oh Yohana, oh no, awas ya. Komitmen, Freddy kamu bilang komitmen, Kiki komitmen ya. Kita harus jaga komitmen untuk saling mendukung satu sama lain. Oke, terima kasih waktunya teman-teman dan juga Sport Friends. Ini tadi ada perbincangan seru bareng duo Spiderman yang luar biasa, atlet panjat tebing Indonesia, Fredrik dan juga Kiki, yang tentu saja kita harus doakan mereka sama-sama untuk terus sukses, berjaya, segala impian dan tujuan hidup yang mulia yang ada dalam benak mereka bisa terkabul, dan juga orang tua dan keluarga mereka turut berbangga, bangsa Indonesia berbangga, semuanya sehat untuk mensupport segala langkah yang diinginkan karena kerja keras mereka sangat-sangat wow, luar biasa sekali. Dan semoga perbincangan ini juga menginspirasi Sport Friends dimanapun Anda berada. Dan saya Yohana Margareta, undur diri dulu ya. Sampai ketemu dalam Metro Sport Podcast selanjutnya. Bye-bye. Semangat. Woo! Thank you guys. Thank you.